Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kisna Rangga. Saya di kelas 20 KC. Saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok ukuran penyebaran. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini ada nama kelompok kami. Yang pertama, saya Kisna Rangga Ardiana. Yang kedua, Lina Nurlaila Sari. Yang ketiga, Ramawati Mustika Sari. Yang keempat, Silviana Putri. Yang kelima, Windy Savanata Hasunan Silmi. Apa itu ukuran penyebaran? Dalam statistika, ukuran penyebaran data merupakan ukuran untuk menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama, ada jangkauan atau range. Yang kedua, deviasi rata-rata, ragam atau varians, deviasi standar, range interkuartil, dan ukuran kecondongan kurva. Di sini materinya jangkauan atau range. Jangkauan atau range merupakan selisih dari angka terbesar dikurangi dari angka terkecil. Rumusnya di sini sama dengan R sama dengan X max, yaitu X max adalah data terbesar dikurangi dari X min. X min merupakan nilai terkecil. Di sini selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal di sini berikut ini merupakan nilai mahasiswa pada mata pelajaran statistika. Yang pertama di sini datanya ada 93, 68, 70, 84, 73, 84, 62, 74, 82, dan 76. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu R sama dengan X max dikurangi dengan X min. Di sini diketahui data terbesarnya adalah 93 dan data terkecilnya adalah 62. Di sini masukkan saja ke rumus 93 dikurangi 62 sama dengan 31. Di sini sudah kita ketahui bahwa jangkauan atau range di sini adalah 31. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Di sini merupakan ada data kelompok. Berikut ini merupakan data berat badan mahasiswa di kelas 20 AKC. Di sini kelas intervalnya adalah 40-45, frekuensinya 7, dan seterusnya. Di sini kita ambil data terbesar, yaitu 69, dan data terkecilnya adalah 40. Nah, di sini kita langsung masukkan saja kepada rumus tersebut. Maka diketahuinya X max atau data terbesar di sini adalah 69, dan X min-nya adalah 40. Masukkan angka 2 ini ke rumus tersebut. X max dikurangi X min sama dengan 69 dikurangi 40. Maka di sini ketahui range atau jangkauannya adalah 29. Saya Windy Savanata Hasunan Silmi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deviasi rata-rata. Jadi, deviasi rata-rata atau yang sering disebut simpangan rata-rata merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, ini tuh buat dua data. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Nah, ini bisa kita lihat udah ada rumusnya ya. Untuk data tunggal, rumusnya deviasi rata-rata sama dengan sigma dari nilai mutlak X dikurang rata-rata nilai X dibagi N. N ini jumlah dari frekuensinya atau jumlah seluruh data. Nah, untuk data kelompok, deviasi rata-rata sama dengan sigma dari nilai mutlak, nilai tengah dikurang nilai rata-rata dikali frekuensi dibagi sigma frekuensi. Biar lebih jelas, kita bisa langsung masuk aja ke contoh soal dan pembahasannya. Di sini ada soal, tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, dan 7. Nah, step yang pertama yang kita lakukan adalah mencari mean atau rata-ratanya. Kalau gampang cari mean tuh tinggal jumlahin seluruh data dibagi berapa banyak datanya.
Nah, udah kan nih, kita jumlahin semuanya dibagi 8, karena ada 8 data. Jumlah dari seluruh data adalah 48. 48 dibagi 8. Sama dengan 6. Nah, sekarang kita bisa langsung cari si deviasi rata-ratanya atau simpangan rata-ratanya. Nih. Kan tadi rumusnya kayak gini ya. D sama dengan sigma dari nilai XI atau nilai tengah kurang rata-rata nilai X-nya frekuensi dibagi sigma dari frekuensinya. Nah, kita tinggal masukin aja, kan kita udah cari W-nya nih ya. 2 dikali nilai mutlak dari 4 dikurang 6. Kenapa 2? Karena nilai 4 ada 2. Jadi biar mempersingkat aja, dikali 2 langsung. Nah, 4 dikurang 6. Ditambah nilai mutlak dari 6 dikurang 6, ditambah 8 dikurang 6, ditambah 2 dikali nilai mutlak dari 5 kurang 6, ditambah nilai mutlak dari 9 kurang 6, ditambah nilai mutlak dari 7 kurang 6. Dibagi 8. 8 ini tadi ya, jumlah seluruh data. Nah, biar nggak pusing, kalian sebenarnya nggak harus ngurutin dari yang terkecil ke yang terbesar, tapi kalian urutin aja setiap dari data ininya, biar nggak pusing juga. Nah, dapet nih kita hasilnya. 12 nih. Dari perjumlahan ini semuanya ya, dari ini juga hasil dari semua itu, hasil akhirnya tuh 12 dibagi 8. Hasilnya 1,5. Jadi, simpangan rata-rata dari data ini adalah 1,5. Nah, lanjut ke contoh soal data berkelompok. Tentukan deviasi rata-ratanya. Biasanya tuh yang dikasih dari soalnya tuh cuman data ini dan frekuensinya. Nanti kalian harus cari si ininya sendiri. Nilai tengahnya, frekuensi dikali nilai tengah yang kayak gini-gininya kalian harus cari sendiri. Nah, lebih gampang kalian harus buat tabel kayak gini aja biar lebih efisien juga daripada dijabarin satu-satu. Nah, pertama-tama hal yang harus dilakukan itu cari mediannya atau rata-rata. Tapi kita cari tabelin dulu aja ya biar gampang juga. Nah, pertama cari XI atau nilai tengah. Nilai tengah dari data ini. Biar gampang, data ini ditambah data ini dibagi 2. Itu cara gampangnya. Cari nilai tengah. 41 ditambah 45 dibagi 2. Hasilnya 43. Sama yang bawah juga. 46 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya 48. Gitu aja seterusnya. Nah, lanjut kita cari FI dikali XI. Frekuensi dikali nilai tengah. Kan udah ada nih tabelnya. Kalian udah ngisi tabelnya kan sebelumnya. Nah, gampang. Tinggal kaliin aja ini semuanya. 6 kali 43, 258. Gak usah susah. Udah praktis. Dan seterusnya. Sampai nilai yang terakhir. Nah, sekarang cari nilai mutlak dari nilai tengah dikurang X-nya. Ini tuh
rata-rata nilai X ya. Nah, nilai tengah dikurangi nilai X. Nilai tengahnya 43 kan? Yang belum kita cari adalah rata-ratanya. Nah, kemudian seluruh data ini hasil dari ini. Nih, hasil dari ini dibagi dari jumlah frekuensi. Ini nih. Jadi rumus main itu kayak yang sebelumnya ya, nggak pernah berubah. Sigma dari F dikali X, Fi dikali Xi dibagi sigma F. Nah, segini kan, 1635 dibagi 30, hasilnya 54,5. Udah ketemu kan rata-ratanya. Nah, sekarang kita tinggal selisihin aja sama nilai tengahnya. Ini untuk data pertama, 54 dikurang 43. Hasilnya 11,5. Nah, gampang kan? Kayak lebih efisien gitu aja kalau dibuat tabel kayak gini, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, frekuensi dikali nilai tengah dikurang dari rata-rata. Tinggal aja nih, frekuensi tabel ini dikali sama tabel ini. 11,5 dikali 6. Hasilnya 69. 6,5 dikali 3. Hasilnya 11,5. Dan seterusnya sampai kita dapat jumlah dari seluruh data ini tuh 165. Nah, sekarang tinggal masukin aja ke rumus yang ini. Nih, masukin aja semuanya. Kan disuruh masukin sigma dari nilai mutlak Xi dikurang X, rata-rata nilai X dikali frekuensinya kan. Udah ada nih. Nih, nilai ini dan ini jumlah dari seluruh datanya. Berarti ini sigma dari Fi kali Xi dikali rata-rata X. Nah, tinggal masukkan aja 165 dibagi sigma dari frekuensinya. Ini nih, sigma dari frekuensi 30. Dibagi 30, masukin ke sini. Sama dengan 5,5. Nah, jadi deviasi rata-rata dari data ini adalah 5,5. Gitu. Gampang kan? Nah, segitu aja. Lanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga, ada variansi dan standar deviasi. Variansi dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap rata-ratanya. Variansi ragam. Rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Variansi ragam terbagi menjadi dua, yaitu variansi data tunggal dan variansi data kelompok. Variansi ragam diketahuinya ada varian, nilai setiap data, nilai rata-rata, jumlah data, selanjutnya ada simbol. Rumus variansi data tunggal adalah sigma, nilai setiap data dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah data. Sementara yang variansi data kelompok, sigma F, nilai setiap data dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi nilai rata-rata. Selanjutnya ada deviasi standar, akar kuadrat dari pertumbuhan varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Deviasi standar terbagi menjadi dua, yaitu deviasi standar data tunggal dan deviasi standar data kelompok. Deviasi standar juga sama seperti sebelumnya, ada varian, nilai setiap data, nilai rata-rata, jumlah data, dan simbol. Rumus data tunggal adalah akar kuadrat sigma, nilai setiap data dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah data. Selanjutnya ada deviasi standar kelompok.
Rumusnya adalah sigma F. Nilai setiap data dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah data. Saya Silviana Putri, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal dari deviasi standar dan juga variansi. Contoh soal yang pertama yaitu berbentuk data tunggal. Diketahui jumlah data tunggal yaitu 540 dan banyaknya data tunggal yaitu 20. Kemudian kita mencari nilai rata-ratanya yaitu 540 dibagi 20 sama dengan 27. Jika kita sudah mengetahui nilai rata-ratanya, kemudian kita mencari jumlah data tunggal dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2, yaitu nilai data tunggalnya 10 dikurang nilai rata-ratanya 27 dipangkatkan 2 sama dengan 289. Begitupun dengan seterusnya ya teman-teman. Kemudian diperolehlah hasil dari jumlah data tunggal dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2 yaitu 1946. Selanjutnya kita mencari nilai deviasi standar. Dengan rumus jumlah data tunggal yang kita peroleh tadi dibagi dengan N, yaitu 20. Akar 1946 dibagi 20 sama dengan akar 97,3. Akar dari 97,3 ini yaitu 9,86. Kita bulatkan menjadi 10. Kemudian kita mencari nilai variansi dengan cara jumlah data tunggal tadi dibagi dengan N, yaitu 1946 dibagi 20 sama dengan 97,3. Kita bulatkan menjadi sama dengan 97. Berikutnya contoh soal yang kedua yaitu berbentuk data kelompok. Di sini terdapat kolom nilai dan juga frekuensi. Sebelumnya kolom-kolom ini belum ada ya teman-teman, kita harus mencari nilainya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai titik tengah atau XI yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 sama dengan 14. Begitupun dengan seterusnya ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata dengan cara frekuensi dikali titik tengah yaitu 4 dikali 14 sama dengan 56. Begitupun dengan seterusnya ya teman-teman. Kemudian hasilnya dijumlah menjadi 559. Nah, setelah itu kita mencari nilai rata-ratanya, yaitu sigma FIXI dibagi sigma FI sama dengan 558 dibagi 20 sama dengan 27,9. Kemudian kita mencari nilai yang ini ya teman-teman, yaitu 14 dikurang 27,9 dipangkatkan 2, hasilnya 193,21. Begitupun dengan seterusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari nilai yang ini. Dengan cara frekuensi dikali nilai yang ini, yaitu 4 dikali 193,21 sama dengan 772,84. Begitupun dengan seterusnya ya. Kemudian hasil dari semua ini dijumlah menjadi 1737,74. Nah, jika kita sudah memperoleh nilai-nilai ini, selanjutnya kita mencari nilai deviasi standar. Kita masukkan rumusnya. Rumus deviasi standar data kelompok, kemudian akar 1737,74 dibagi 20 sama dengan akar 86,887 sama dengan 9,32. Kita bulatkan menjadi 9. Kemudian kita mencari nilai variansinya. Masukkan rumus variansi sama dengan 1737,74 dibagi 20 sama dengan 86,887. Kita bulatkan menjadi 87. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang range interkuartil. Range interkuartil atau jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1.
Jika jangkauan antar kuartil dinotasikan dengan QR, maka QR sama dengan Q3 min Q1. Berikut adalah contoh soal data tunggal. Disajikan data sebagai berikut, kita harus mencari jangkauan antar kuartilnya. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita harus mengurutkan data dari yang terendah sampai yang tertinggi dan menentukan Q1 dan Q3-nya. Dengan cara rumus Q1 itu 1/4 dikali N plus 1, sedangkan Q3 itu 3/4 dikali N plus 1. Di sini banyaknya data adalah 11, jadi kita tinggal masukin untuk Q1 ini 11 ditambah 1 dibagi 4, atau 12 dibagi 4 sama dengan 3. Untuk Q3-nya sama, di sini kita 3 dikali 11 plus 1, atau 3 dikali 12, sama dengan 36 dibagi 4, sama dengan 9. Nah, kalau sudah menentukan itu, kita tinggal mengurangi Q3 dan Q1-nya. Jadi, 45 dikurangi 30 sama dengan 15. Jadi, jangkauan antar kuartilnya itu adalah 15. Nah, selanjutnya ada contoh soal data kelompok. Disajikan data sebagai berikut, kita harus menentukan jangkauan antar kuartilnya. Cara yang pertama adalah kita harus menentukan Q1-nya dulu. Karena di sini banyaknya data adalah 100, kita tinggal 25% dari 100, Q1-nya itu 25, dan kalau Q3 itu 75% dari 100, jadi 75. Q1 terletak di kelas 16 sampai 20, Q3 terletak di kelas 26 sampai 30. Selanjutnya, ini ada rumus kuartil data kelompok, yaitu QI sama dengan B plus I/4 N dikurangi F besar dibagi F kecil dikali I. QI itu adalah kuartil yang ingin dicari, B itu adalah batas bawah kelas, N itu adalah banyaknya data, F itu adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas. F kecil itu frekuensi dikali I itu panjang kelas interval. Kita harus mencari Q1 dulu. Di sini kita tinggal masukin rumusnya. Karena Q1 itu berada di kelas 16 sampai 20, batas bawahnya itu 16 dikurangi 0,5, jadi 15,5, plus 1/4 karena kita cari Q1, N-nya 100, frekuensi kumulatifnya 18, dibagi frekuensinya 14 dikali 5. Totalnya 18. Selanjutnya kita tinggal mencari Q3. Masukin rumus, lalu di sini karena 26 batas bawah kelasnya, dikurangi 0,5 jadi 25,5, ditambah 3/4 karena kita mencari kuartil 3. 100 itu N-nya, dikurangi 62 dibagi 18 dikali 5. Totalnya 29,11. Jadi kita tinggal kurangi 29,11 dikurangi 18, hasilnya 11,11. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari nilai kecondongan dengan menggunakan data berkelompok. Apa itu kecondongan? Kecondongan merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri suatu distribusi data. Jenis kecondongan kurva ada 3. Yang pertama yaitu kurva simetris. Kurva simetris yaitu rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Bentuk kurvanya rata kanan dan rata kiri, seperti yang ada di gambar ini. Lalu kurva condong positif, rata-rata lebih besar dari median, lebih besar dari modus.
bentuk kurvanya seperti ini, lebih condong ke kanan. Lalu ada kurva condong negatif. Kurva condong negatif yaitu rata-rata lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Bentuk kurvanya seperti ini, yaitu lebih condong ke arah kiri. Lalu rumus kecondongan yaitu SK sama dengan rata-rata dikurangi modus dibagi standar deviasi, atau SK sama dengan 3 dikali rata-rata dikurangi median dibagi standar deviasi. SK itu apa? SK itu sama dengan skew news. Lanjut, ini ada contoh kasus, kelasnya ada 7, jumlah frekuensinya ada 65, lalu intervalnya ada 10. Di sini dimintanya tentukanlah nilai kecondongan. Bagaimana mencari nilai kecondongan? Yaitu dengan menggunakan rumus yang tadi. SK sama dengan rata-rata dikurangi modus dibagi dibagi standar deviasi. Lanjut, langkah ke-1 mencari nilai tengah. Bagaimana mencari nilai tengah? Yaitu dengan tepi bawah kelas dikurangi tepi atas kelas dibagi 2. Contoh yang pertama yaitu 41 ditambah 50 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya 45,5. Yang kedua, 51 tambah 60 dibagi 2 sama dengan 55,5. Yang ketiga, 61 tambah 70 dibagi 2, yaitu 65,5. Yang keempat, 71 tambah 80 dibagi 2 sama dengan 75,5. Yang kelima, yaitu 81 tambah 90 dibagi 2, hasilnya 85,5. Yang keenam, ada 91 tambah 100 dibagi 2, hasilnya 95,5. Dan yang terakhir, 101 ditambah 110 dibagi 2, hasilnya 105,5. Selanjutnya, langkah kedua mencari nilai rata-rata. Mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus yaitu jumlah FI kali XI dibagi jumlah FI. Jadi, di sini di tabel sudah dihitung jumlah XI dikali FI-nya. Yang pertama, XI 45,5 dikali 9, yaitu 409,5 dan seterusnya. Sehingga mendapatkan jumlahnya yaitu 4.378. Lalu jumlah FI-nya sudah diketahui 65. Jadi rata-rata sama dengan 4.378 per 65. Jadi hasilnya 67,35. Itu rata-ratanya. Yang ketiga, selanjutnya mencari nilai modus. Mencari nilai modus rumusnya yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nilai modus itu kan nilai yang paling banyak, yaitu di sini 17, frekuensi paling banyaknya. Terus mencari TB itu adalah tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Tepi bawah kelas di sini yaitu 51. Karena yang tadi 17 frekuensi paling banyak. Jadi tepi bawah kelasnya 51 dikurangi 0,5. Hasilnya 50,5, itu TB-nya. Lalu D1-nya frekuensi paling banyak tadi dikurangi atasnya yaitu 9. Jadi 17 dikurangi 9 sama dengan 8, itu D1-nya 8. Lalu D2-nya 17, tadi frekuensi paling banyaknya dikurangi yang bawahnya 15, jadi D2-nya yaitu 2. Lalu intervalnya tadi sudah diketahui 10. Selanjutnya masukin ke rumus. Modus sama dengan TB-nya tadi 50,5 ditambah D1-nya 8 dibagi D1-nya 8 ditambah D2-nya 2 dikali 10. Sehingga modus sama dengan 50,5 ditambah 8 dibagi 10 kali 10. Jadi hasil modusnya yaitu 58,5. Berikutnya, langkah keempat mencari nilai simpangan baku. Rumus simpangan baku yaitu akar dari jumlah F
kali X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, di sini di tabel dicari dulu. Tadi kan rata-ratanya 67,35. Lalu, XI dikurangi X bar. Yang pertama, XI-nya kan 45,5 dikurangi X bar 67,35. Jadi hasilnya min 21,9. Dan seterusnya sampai kelas ke-7. Lalu, setelah itu dipangkatkan. XI dikurangi X bar dipangkatkan 2. Yang pertama, min 21,9 dipangkatkan 2 menjadi 477,42. Yang kedua, min 11,9 dipangkatkan 2 menjadi 140,42, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah dipangkatkan 2 dikali dengan FI. Yang pertama, 477,42 dikali FI-nya yaitu 9, jadi 4.296,80. Yang kedua, 140,42 dikali FI-nya 17, jadi 2.387,18, dan seterusnya, sehingga mendapatkan jumlahnya yaitu 16.578,46. Nah, di sini langsung aja masukin ke rumusnya. Tadi rumusnya akar dari jumlah F dikali X dikurangi X bar dipangkatkan 2. Yaitu tadi jumlah FI kali XI dikurangi X bar pangkat 2, 16.578,46. Lalu jumlah N-nya atau jumlah FI-nya yaitu 65. Jadi simpangan baku sama dengan akar 255,05. Hasilnya simpangan baku sama dengan 15,97. Selanjutnya yang terakhir mencari nilai kecondongan. Dengan memakai rumus yang tadi, SK sama dengan X bar dikurangi modus dibagi simpangan baku. Tadi rata-ratanya sudah diketahui ya, 67,35. Lalu modusnya ada 58,5 dan simpangan bakunya 15,9. Langsung dimasukin ke rumus, SK sama dengan rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku. Jadi SK sama dengan 67,35 dikurangi 58,5 dibagi 15,9. Sehingga mendapatkan hasilnya yaitu SK sama dengan 0,55. SK sama dengan 0,55 itu lebih dari 0. Jadi, kalau lebih dari 0, itu kurvanya condongnya positif atau ke kanan. Ini gambarnya kurva condong positif contohnya, yaitu seperti gambar di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.